Jadi ini ya, saya ulang lagi. D itu lebar celah, D ini lebar celahnya. Celahnya ini kan tunggal, lebarnya sekian D. L itu jarak celah ke layar, ini layar. Yang warna biru ini layar. Jadi kamu ingat L itu huruf L itu layar. Berarti jarak antara layar dengan celah. Terus Y itu adalah jarak antara garis gelap dan terang pusat. Terang pusat itu yang tengah. Terang pusat ke gelap itu Y. Gelap 1, gelap 2, gelap 3 itu Y. Jarak antara terang pusat dengan gelap itu Y. Lebih jelasnya langsung ke soal ya. Boleh screenshot dulu yang ini, karena ini teorinya Bapak tambahkan. Sudah di screenshot ya. N lambda dy per L. Ingat N lambda dy per L. Sudah di screenshot, lanjut. Celah sempit disinari cahaya, berarti celah sempit itu artinya tunggal. Berarti celahnya 1. Dengan panjang gelombang lambda itu panjang gelombang 720 nanometer. Ya. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter. 1 meter sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer. Nah, ini nanti gunakan apa namanya, satuannya pakai mikro, nano ya. Dah. Panjang gelombangnya 720 nanometer. Berarti ini 720 kali 10 pangkat ya. 10 pangkat min 9 meter. Jarak antara garis gelap ketiga ya. N-nya tadi kan keterangannya N. N itu kan N1 ya. N1 gelap pertama, saya tulis di sini ya. N1 ya. N-nya nilainya 1 itu gelap pertama. N-nya 2 itu bentar ya, bentar. Lanjutkan ya. N2 gelap kedua. N3 gelap 3. Nah, ini gelap 3. Berarti N-nya 3. Dan dengan garis terang pusat adalah jarak antara garis gelap ketiga dengan terang pusat. Itu berarti Y. Ya, Y itu dari gelap ke terang itu Y. Y-nya 14,4 mm atau 14,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika jarak layar itu L gitu ya, layar 50 cm atau 0,5 meter, maka lebar celah sempit adalah berapa milimeter? Lebar celahnya D, berarti ditanyakan D-nya berapa. Berarti rumusnya adalah ya N lambda dy per L. Ditanya D. Berarti ini saya pindah dulu ke kiri. N lambda L sama dengan D kali Y. Ini pindah ke kiri. Berarti N lambda L
per Y sama dengan D. Berarti saya tulis ini D sama dengan N lambda kali L per Y. Masukkan N-nya, N-nya 3. Lambdanya berapa? 720 kali 10 Pak 9. L-nya 0,5 dibagi Y-nya adalah 14,4 kali 10 pangkat min 3. Ini satuannya meter semua ya. Satuan SI. Kamu kalikan angka dengan angka, pangkat dengan pangkat. Ya. 3 kali 720 dikali 0,5 dibagi 14,4 itu dapatnya 75. Ya. 75 kali terus ya 10 pangkat min 9 dikurangi min 3 berarti ini 10 pangkat minus 6 meter ya. Diubah jawabannya milimeter ya. Meter ke milimeter itu kali 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Berarti D-nya adalah 75 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Ini diubah ke milimeter ya. Sampai sini dibuat pangkat boleh, atau mau diubah ke desimal juga boleh. Jadi D-nya boleh 0,75 milimeter. Ini juga boleh. 0,0 kurang 1 nolnya. Dah. Bentuk pangkat boleh, buntik ini boleh. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah ya. Sinar dengan panjang gelombang lambdanya adalah 425 nanometer. Berarti 425 kali 10 pangkat min 9 meter. Nano itu 10 min 9. Dilewatkan pada celah tunggal terbentuk gelap kedua. Gelap kedua itu berarti N-nya 2. Pada jarak 8,5 cm dari terang pusat. Berarti itu Y. Dari terang pusat itu Y. Y-nya 8,5 cm, kita ubah ke meter, 8,5 kali 10 Pak min 2 meter. Jarak layar L itu 2 meter. Lebar celah tersebut adalah ditanyakan D-nya berapa. Langsung ya kayak tadi udah saya jabarin rumusnya. D-nya berapa? Saya gunakan rumus ini aja. Ya, gunakan ini, langsung udah saya jabarin. Tadi udah dijabarin rumus D-nya. Udah. Langsung D sama dengan N2. Lambdanya 425 kali 10 pangkat min 9 kali L. L-nya adalah 2. Dibagi Y. Y-nya 8,5 kali 10 pangkat min 2. Ini hati-hati satuannya nanti milimeter ya. Kita hitung angka-angkanya. 2 kali 425 kali 2 dibagi 8,5. Dapatnya 200. D sama dengan 200. Terus ini 10 pangkat min 9 dibagi 10 min 2 jadi kali 10 pangkat min 7. Satuannya meter. Ini mintanya ke milimeter. Jadi ini saya 200-nya ini coret dulu aja. 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Karena ini nolnya hilangkan dengan pangkatnya ini. Diubah ke milimeter. 2 kali 10 pangkat min 5 meter ke milimeter kali 1000. 10 pangkat 3. Berarti D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Milimeter. Diubah seperti ini boleh. Kalau mau diubah desimal adalah 0,02 mm.
Ini juga boleh. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Ya, udah di screenshot ya, lanjut ya. Kisi difraksi itu celah banyak atau banyak celah gitu aja. Celah banyak atau banyak celah gitu aja. Banyak celah. Kalau tadi celah tunggal, kalau ini banyak celah. Nah, ini celahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. D itu jarak antar celah, ya. D itu jarak antar celah atau kisi. Rumusnya D sin theta n lambda. Biasanya Bapak tulisnya gini, n lambda D sin theta. Biasanya seperti itu nih. Nah, n lambda D sin theta. N itu orde difraksi, orde 0, orde 1, orde 2, orde 3 ya. Jelas ya? Orde 1, orde 2, orde 3. Lambda itu panjang gelombang. Ya. D itu adalah jarak antar celah. Sin theta, sin nanti sudutnya ya. Nilai D itu adalah 1/n. Ya, di sini n itu banyak celah per satuan panjang. Biasanya celah per milimeter, ada celah per senti dan sebagainya. Rumusnya n lambda D sin theta. N0 menyatakan orde ke 0 ke terang pusat, N1 menyatakan orde ke 1 ke terang ke 1 atau terang ke 1. Screenshot dulu ini teorinya, ini kisi difraksinya dulu. Sudah di screenshot, kita langsung ke soal ya. Ini banyak celah, kisi difraksi itu banyak celah. Tadi celah tunggal, ini banyak celah. Ini langsung ke soalnya. Sebuah cahaya dengan panjang gelombang 10 mikrometer. Berarti ini ya. Lambda sama dengan 10 mikrometer. Berarti 10 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau boleh saya tulis lambda 10-nya kan 10 pangkat 1 nih. Jadi 10 pangkat min 5 meter. Nah, lambdanya ini. Terus melewati sebuah kisi itu banyak celah. Jika orde tertinggi yang diamati pada layar sebesar 4 orde, berarti n-nya 4. Orde itu n. Terus jumlah kisi yang digunakan pada percobaan tersebut adalah jumlah kisi itu n. N besar. N besarnya berapa? Nah, ini lihat satuannya per sentimeter, per milimeter, dan sebagainya. Rumusnya n lambda sama dengan D sin theta. Nah, di sini orde tertinggi ya. Kalau orde tertinggi itu nilai sin theta-nya 1. Ya, kalau ada kalimat orde tertinggi nilai sin theta-nya 1, berarti n lambda sama D kali 1. Ini orde tertinggi itu biasanya orde tertinggi itu nilai sin theta-nya ini 1. Berarti ini D. Berarti D sama dengan n lambda. Kita cari D, n-nya 4, lambdanya adalah 10 pangkat min 5. Ini satuannya saya gunakan meter. Ini adalah satuannya meter. Ya. Nah, ini mintanya dalam sentimeter dan milimeter. Coba kita cari ya. Ini mintanya ke pertama. D kita ubah ke sentimeter karena jawabannya sentimeter dan milimeter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat
ke cm berarti pangkat 2 cm. Jadi D-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 cm. Yang ditanya N. N itu 1/D. Berarti 1/4 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 1000. 10 pangkat 3 per 4. Jadi 1000 dibagi 4 dapatnya 250 garis per cm. Ada nggak 250 garis per cm? Ada. Ya. Kalau mintanya dalam milimeter, ini saya terangkan dua-duanya. D 4 kali 10 pangkat min 5 kali ke milimeter itu kalikan 1000, 10 pangkat 3 milimeter. Jadi D-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 milimeter. Cari N itu 1/D. Jadi 1/4 kali 10 pangkat min 2. Ini naik ke atas jadinya 100 dibagi 4. Ini jadinya 25 garis per milimeter. Nah, kalau milimeter 25 garis per milimeter. Ini yang ada 250 garis per centimeter D. Jadi tergantung permintaan. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Sina dengan panjang gelombang Armstrong. Armstrong itu 1 Armstrong sama dengan 10 min 10 meter. 1 meter sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Armstrong itu 10 pangkat min 10. Jadi ini diketahui panjang gelombangnya 2500 Armstrong. Berarti 2500 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti saya buat 25 kali 10 pangkat min 8 meter. Memiliki kisi difraksi N itu 500 garis per milimeter. Nah, ini satuannya milimeter, ini meter, disamakan penyebut. Kalau Bapak lebih cocok ini diubah ke milimeter. Jadi 25 kali 10 pangkat min 8 ke milimeter berarti 10 pangkat 3 milimeter. Berarti lambdanya saya samakan satuannya 25 kali 10 pangkat ya min 5 milimeter. Jadi disamakan satuannya. Ya. Tentukan sudut deviasi orde kedua dan orde maksimum. Berarti ditanyakan tetanya untuk orde kedua, N-nya 2. Dan orde maksimum, ya tentukan sudut pada orde maksimum. Ya, sudut pada orde maksimum. Ya. Kita cari ini D itu 1/N, berarti 1/500. Rumusnya N lambda. Ya, yang pertama dulu untuk yang pertama orde kedua. Itu berarti N-nya 2. N lambda D sin theta, ditanyakan sudutnya. N-nya 2, lambdanya 25 kali 10 pangkat min 5. D-nya itu 1/500 kali sin theta. Ini pindah sini. Ini 2 kali 25 berarti 50 kali 10 pangkat min 5. Ini pindah sini jadi 500 dibagi 1 sama dengan sin theta. Jadi sin theta sama dengan 2500 ya, 0-nya 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Berarti sin theta sama dengan 0,25. Berarti sudutnya kita cari ya.
sudut ini harus pakai kalkulator nih. 0,25 itu berapa ya? (15 derajat). Ini 15 derajat. Untuk yang B, kalau orde maksimum, tadi sudah saya terangkan, orde tertinggi, orde maksimum itu sin theta nilainya 1 ya. Jadi tetanya 90 derajat. Jadi orde maksimum itu tetanya 90 derajat. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjutkan lagi ya. Lanjut. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang lambdanya 500 nanometer. Berarti 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Berarti lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya. Mengenai suatu kisi difraksi dengan panjang garis, banyak garis itu berarti N-nya 4000 per cm. Nah, ini satuannya beda nih, cm, ini meter. Ini saya ubah ke cm aja biar satuannya sama. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 2 cm. Jadi lambdanya ini 5 kali 10 pangkat min 5 cm ya. Ini satuannya udah sama. Spektrum orde tertinggi yang diamati berarti N-nya berapa? Orde tertinggi ya, orde tertinggi itu nilai sin theta maksimum itu 1 ya. Ingat-ingat. N lambda D sin theta. Ya. N-nya dicari, lambdanya ya. Ini gini aja, ini pindah ke sini. N sama dengan D sin theta dibagi lambda. Nah, ini karena orde tertinggi sinnya nilainya 1. Jadi N sama dengan D. D-nya itu 1/n. Berarti 1/4000. Jadi D-nya ini 1/4000 dibagi lambdanya 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat min 5 naik ke atas. Jadi 1/4000 dikali 10 pangkat 5 dibagi 5. Ya. Ini coret dengan ini 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 dibagi 4 dibagi 5. Jadi N-nya 1000 bagi 4. 10 pangkat 3 1000 bagi 4 itu 250 dibagi 5. Jadi N-nya adalah 10. Ini enggak ada ya. Coba cek dulu perkaliannya. Coba cek dulu ya. 1000 bagi 4 250 lambdanya apa tadi 5 ya, 5 kali ya 50 ya, bukan 5, 50. Coba cek dulu, mungkin Bapak positif pangkatnya ini ada yang nggak teliti. Saya ulang lagi, 500 nanometer berarti 500 kali 10⁻9 meter. Oh, ini 9 ya, 9 meter. Ini hilangi 2 berarti 10 pangkat min 7.
min 7 diubah ke sentimeter, meter ke sentimeter kali 100, jadi 10, 5 kali 1 min 5 ya. Ini 400.000 per sentimeter, berarti D-nya 1/4000 ya. Sinnya 1 berarti N D per lambda, jadi N lambda D sin theta, berarti N-nya D per lambda 1/4000 per 5 kali 10 min 5. 10 min 5 naik ke atas jadi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 coret dengan 4000 kan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2, sorry, ini 10 pangkat 2. 5 dikurangi 3, 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 2. Berarti 100. 125. 100 bagi 4 25, 25 bagi 5 5. Jadi jawabannya C. Screenshot dulu. Sudah ya, udah di screenshot ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Udah di screenshot, lanjut. Sekarang celah ganda atau yong. Ada istilah yong itu, celah yong. Ini celahnya ada 2. Ini 1, ini 2. Nah, ini maksimum ini terang pusat. Terang pusat. Ini minimum, berarti ini ya. Terang pusat, nanti gelap pertama. Ini gelap pertama. Ini gelap pertama. Ini terang pertama. Ini terang pertama. Nanti gelap kedua, terang kedua. Nah, seperti itu. Jadi untuk celah ganda ini ada terang, ada gelap. Jarak terang ke N dari terang pusat itu N lambda dy per L. Ya, rumusnya sama, N lambda dy per L. Ini untuk N-nya 1 terang pusat, berarti ini untuk pita terang. Ya. N-nya 2 terang kedua. N lambda dy per L, rumusnya kayak tadi, kayak yang celah tunggal sama. Sedangkan terang kepada gelap, pita gelap ini berarti pita gelap. Itu N plus setengah lambda sama dengan dy per L. N0 itu gelap pertama, N1 gelap kedua, N2 gelap ketiga. Ini khusus, ini hati-hati ya. Kalau ini N1 terang 1, N2 terang 2. Kalau yang ini N0 gelap pertama, N1 gelap kedua. Screenshot dulu teorinya. Udah di screenshot. Udah. Nah, ini delta Y itu jarak antara pita terang dengan pita gelap yang berdekatan, itu N lambda 2D. Ini misalnya ini terang, terus ini gelap. Jarak antara terang dan gelap itu delta Y yang berdekatan. N lambda 2D. L lambda 2D. Dah, langsung ke soal. Sebuah cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambdanya 6000 Armstrong, berarti 6000 kali 10 pangkat min 10 meter, berarti 6 kali 10 pangkat min 7, hilangin 3, berarti ini. Kemudian ini jarak layar, ya, layarnya 2,4 meter. Mengenai dua celah seperti gambar, jika jarak kedua celah 1,8, berarti D-nya 1,8 meter. Hitunglah Y-nya itu ini. Ini itu biar mudah ya. Ini ke sini itu delta Y. Ini ke sini delta Y. Ini ke sini delta Y. Ya, sorry, saya ulangi lagi.
Gelap ke terang itu delta Y. Ini ke sini delta Y. Gelap ke terang atau dibalik itu delta Y. Berarti ini delta Y, ini ke sini delta Y, ini ke sini delta Y. Berarti ini ke sini itu berapa delta Y? Ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini Y-nya ini sama dengan 7 delta Y. Ya, 7 delta Y. Berarti saya tulis Y-nya ini sama dengan 7 delta Y. Padahal delta Y-nya tadi rumusnya ini. Ya, delta Y-nya rumusnya ini. Ini substitusi ke sini. Berarti Y sama dengan 7 ya kali delta Y L lambda per 2D. Jadi 7 kali L, L-nya berapa? 2,4, lambdanya berapa? 6 kali 10 min 7 per 2 kali D. Lebar celahnya di sini 1,8. Kita hitung ya. 6 kali 2,4 kali 7 kali 2,4 kali 6 bagi 2 bagi 1,8. Dapatnya 28. 28 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau 2,8 kali 10 pangkat min 6 meter. Dah. Jawabannya ini. Screenshot dulu nomor ini. Udah di screenshot, kita lanjut soal terakhir. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan gambar percobaan ini. Sumber cahaya dengan panjang gelombang lambdanya adalah 6.800 Armstrong. Berarti ini 6800 10 pangkat 10. 10 pangkat min 10. Berarti lambdanya adalah 68 kali 10 pangkat min 8 meter. Ya, kemudian dijatuhkan pada S1 dan S2 lebar celahnya ini ya. Yang memiliki jarak celahnya berarti D. D-nya ini 0,3 mm diubah ke meter. 0,3 kali 10 pangkat min 10 min 3 meter atau D-nya ini 3 kali 10 pangkat min 4 meter. D-nya. Ini lambdanya. Terus berdasarkan data tersebut ini berapa ini saya nggak tahu nih. Jarak antara garis terang dan gelap berurutan. Berarti ini yang pertama ditanyakan A itu delta Y. Jarak antara dua garis terang yang berurutan. Dua terang berurutan itu maksudnya ini misalnya terang, terus ini gelap, ini terang lagi. Berarti ini yang dimaksud Y-nya ini sama dengan 2 kali delta Y. Ini kan delta Y, ini delta Y. Berarti yang B itu ditanya ya, Y sama dengan delta Y berapa? 2 kali delta Y berapa? Nah, ini kita tidak tahu berapa senti, kita buat aja, ini tidak tahu, saya buat 100 cm. Itu sama dengan 1 meter aja ya, biar mudah ya. Ini karena ini nggak ada keterangannya. Berarti saya tulis L-nya 1 meter. Ya, kita jawab yang A, delta Y sama dengan tadi rumusnya apa delta Y? L lambda per 2D. Ya. L-nya adalah L-nya 1 meter. Berarti L-nya 1 meter. 1 kali lambdanya 68 kali 10 pangkat min 8 per 2 kali D.
Y-nya 3 kali 10 min 4. Berarti delta Y-nya adalah 68 dibagi 6. Dapatnya 11,3 kali 10 min 4. Min 8 min 4 jadi min 8. Jadi ini saya buat 1,13 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, ini delta Y-nya. Atau delta Y-nya ini 1,13 mm. Jawaban A. Jawaban B, Y 2 kali delta Y. Berarti 2 kali 1,13. Jadi Y-nya ini sama dengan 2,26 mm. Udah, screenshot dulu, ini jawaban terakhir. Screenshot dulu. Screenshot dulu, sebentar lagi mati ya. Jadi pas selesai. Ini soal terakhir. Screenshot dulu jawaban terakhir. Udah ya, sampai di sini. Sampai di sini semuanya. Terima kasih, selamat pagi.